Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan dan juga para peserta pada webinar hari ini, begitu ya. Saya ucapkan terima kasih bagi panitia yang memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan sharing, begitu ya. Bagaimana sih peluang, positioning, tantangan pendidikan gizi di sektor industri makanan, begitu ya. Untuk perkenalan, nama saya Nurul Putri Utami. Bisa dipanggil Putri. Saya adalah salah satu dosen di prodi. Nama prodinya adalah prodi baru ya, prodi bisnis jasa makanan, begitu ya. Jadi ini merupakan prodi pertama di Indonesia dan sudah diikuti ada beberapa prodi bisnis jasa makanan lain, begitu ya, yang sudah mengikuti, begitu ya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peluang, begitu ya, positioning, tantangan, gitu ya, dari sudut pandang seorang akademisi, begitu. Nah, jadi seperti teman-teman tahu, ini saya sekilas saja ya, bahwa lulusan gizi itu dibekali oleh banyak sekali kompetensi, begitu ya, yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu klinis, masyarakat, dan juga sistem penyelenggaraan makanan, begitu ya. Nah, ini berikut ada kompetensi-kompetensi terkait klinis dan juga ini gizi masyarakat apa saja, serta di sini ada beberapa tentang bagaimana sih atau apa saja sih kompetensi yang harus dikuasai dalam bidang sistem penyelenggaraan makanan. Dan ini yang banyak sekali diimplementasikan selama saya jadi dosen di prodi ini, begitu ya. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu, begitu ya, Indonesia itu merupakan negara yang masih memiliki banyak masalah gizi ya. Ada yang menyebut triple burden malnutrition, gitu ya. Jadi bukan cuma defisiensi atau kekurangan gizi, kelebihan gizi, tapi juga ada defisiensi mikronutrisi juga, begitu ya. Nah, padahal di Indonesia itu potensi pangannya itu besar, begitu ya, kalau teman-teman lihat ya. Seperti sempat ya dulu ada yang gitu ya, ada daun kelor. Nah, dia tinggi vitamin C, tinggi protein, tinggi antioksidan, dan dia punya apa ya, zat-zat yang baik, begitu, bagi kesehatan, begitu. Jadi kadang heran ya, kenapa kok Indonesia itu masih kurang gizi padahal potensinya tinggi. Kemudian ada juga tempe. Nah, ini pangan lokal yang sangat in sekali, begitu ya, karena kandungan gizinya yang kompleks, kemudian ada proses fermentasi yang memberikan zat-zat lain yang bermanfaat, kemudian juga ada lagi seperti protein hewani, telur itu sangat banyak sekali gitu ya diproduksi di segala sudut Indonesia. Nah, ini sebenarnya kalau Indonesia masih ada masalah gizi, ini tanda tanya, gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga kita juga masih terkendala, begitu, dalam hal pengadaan bahan makanan pokok, gitu. Kenapa sih kok hanya bergantung pada nasi, gitu ya, pada beras, gitu. Padahal kita punya potensi bahan pangan yang sangat kaya. Nah, ini bisa menjadi suatu tantangan, gitu, dan peluang bagi ahli gizi yang paham tentang pangan dan kesehatan untuk memanfaatkan ini, gitu ya. Yang lagi in lagi, gitu ya, mungkin teman-teman tahu ya, porang ya, ini lagi apa ya, lagi melejit, gitu ya, popularitasnya, begitu, karena kalau dilihat dari harga dia itu cukup tinggi, kemudian pemanfaatannya untuk produk diet itu juga banyak. Nah, seperti kalau teman-teman tahu ada mie shirataki, kemudian dibikin konnyaku atau apa, nah itu banyak sekali pemanfaatannya ke arah pangan, dan itu sebenarnya arahnya juga ke arah kesehatan, yaitu untuk mengatasi masalah-masalah gizi yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu dengan potensi yang ada, gitu ya, di Indonesia itu, ini yang menjadikan suatu peluang dan juga tantangannya, sekaligus tantangan, begitu ya. Seperti apa sih yang bisa kita lakukan, gitu ya, sebagai ahli gizi dan juga akademisi, gitu ya. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan pangan lokal yang seimbang, gitu ya, dan juga bergizi untuk mengatasi masalah gizi. Kemudian sebagai seorang akademisi juga kami dituntut untuk melakukan banyak penelitian, begitu ya. Jadi pangan lokal itu diteliti, bagaimana sih itu bisa mengatasi masalah gizi, ada zat gizi apa, harus diolah menjadi apa sehingga punya daya terima yang baik, begitu. Nah, kemudian karena di prodi saya itu arahnya core-nya adalah bisnis, begitu ya. Jadi produk itu nggak sekedar jadi produk saja, begitu, tapi kita juga belajar bagaimana produk itu bisa nantinya diterima masyarakat, kemudian dikomersialisasi, gitu ya. Karena kalau misalkan kita tahu ya produk misalnya kelor tuh, dia bermanfaat, tapi kalau diolah itu dia langu. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah masyarakat bisa mengkonsumsinya, gitu ya? Nah, kalau misalkan masyarakat tidak bisa mengkonsumsinya, nah itu jadi kebermanfaatan tidak akan optimal. Nah, di sini kita mengembangkan, begitu ya, dari bahan-bahan lokal yang bermanfaat itu diolah, begitu, menjadi suatu produk yang bisa terkomersialisasi sehingga manfaatnya nanti bisa sampai ke masyarakat. Nah, seperti kalau kita update, begitu ya, keilmuan terkait industri makanan itu yang terkait kesehatan itu sudah banyak sekali, begitu ya. Nah, ini juga kita tidak bisa sendiri, gitu ya. Kita harus kolaborasi dengan keilmuan lain seperti teknologi pangan, gitu ya. Nah, ini ada beberapa
update begitu ya, apa saja sih perkembangan industri makanan Indonesia. Yang pertama ada cold press juice gitu ya. Jadi kita tahu ya jus buah itu kandungan gizi tinggi. Nah, di sini dengan teknologi ini bisa digunakan untuk meningkatkan daya simpan dan juga menjamin keamanannya. Nah, kemudian juga ada produk snack bar. Nah, snack bar itu kayak snack gitu ya, camilan begitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin camilan atau snack gitu ya, kalau misalnya orang Indonesia kan seringnya camilannya gorengan. Nah, itu biasanya gizinya apa? Bagi kalau misalnya hanya bakwan, itu kan karbohidrat, lemak gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu inovasi juga gitu ya, produk makanan yang dia itu zat gizinya kompleks, lengkap, tidak hanya karbo dan lemak yang mendominasi, tapi juga tinggi protein, vitamin, mineral, serat, dan juga bahan-bahan lainnya yang punya manfaat kesehatan begitu. Nah, kemudian juga sekarang terus berkembang juga ya bagaimana flavor pangan itu yang apa ya baik dan juga bisa diterima oleh masyarakat begitu. Juga sekarang berkembang juga pengembangan food ingredients atau bahan-bahan apa ya pangan yang dia itu punya nilai lebih begitu di industri. Gitu. Dan juga ada pangan fungsional ini juga masih terus berkembang terutama di saat pandemi ini banyak sekali pangan yang ke arah kesehatan, ke arah imunitas dan lainnya. Nah, di sini merupakan suatu tantangan bagi kita begitu ya sebagai seorang akademisi untuk meneliti dan juga bisa sampai pengkomersialisasiannya begitu. Nah, ini jadi kita tahu ya bahwa pangan itu bisa bersumber dari banyak hal dan itu umumnya mudah rusak sehingga kita harus kolaborasi nih dengan ilmu teknologi pangan supaya menciptakan pangan yang aman, awet sehingga bisa menambah nilai gizinya pula. Gitu sehingga bisa mendukung penduduk supaya tetap sehat, aktif dan juga produktif begitu. Nah, sebagai seorang akademisi itu kami itu punya 3 kewajiban ya, ada pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Nah, di sini keilmuan tentang pendidikan gizi, edukasi gizi itu sangat bermanfaat sekali diterapkan di dunia pendidikan. Jadi kalau di pengajaran ya, nah ini kita memang ada kewajiban nih untuk bisa memberikan apa namanya pendidikan supaya mencetak tenaga profesional di bidangnya. Dan juga kita juga perlu menyusun bahan ajar dan lainnya serta kalau misalkan saya ya, kami ya di prodi bisnis jasa makan ini karena background-nya adalah vokasi D4, di sini banyak prakteknya. Jadi kami banyak apa ya, banyak tugas untuk mendampingi mahasiswa magang industri. Salah satu contohnya adalah ini mahasiswa kami, Mbak Anissa ini praktek di Hotel Grand Rohan ya, dan juga teman-teman lainnya juga banyak ya. Ada yang di Hotel Jamlu, ada juga yang di industri pangan, Sweet Sunday es krim, kemudian ada yang apa usaha akikoh dan lainnya. Di situ kami perlu mendampingi mahasiswa supaya bisa menerapkan keilmuan begitu. Dan juga salah satu keilmuan yang dibekali ya kepada mahasiswa itu adalah keilmuan gizi. Ilmu gizi itu perannya di mana sih gitu ya, positioningnya di mana begitu ya. Nah, di sini adalah untuk meningkatkan value atau nilai produk. Jadi kalau misalnya produk itu hanya sekedar enak saja, itu mungkin sekarang sudah banyak saingannya. Tapi seandainya kita beri label dia tinggi zat gizi tertentu, bisa mengatasi masalah gizi apa, nah itu bisa menjadi suatu value atau pembeda dari produk lainnya begitu. Nah, itu suatu hal yang menarik. Jadi kayak misalnya saya pernah apa ya dapat konsultasi dari mahasiswa dia bikin produk untuk mengatasi stunting. Nah, saya tanya, "Kamu bahannya apa di situ yang bisa mengatasi stunting?" Dia bilang omega 3. Apakah hanya omega 3 saja yang bisa mengatasi stunting? Nah, di situ seandainya kan mereka tidak dibekali ilmu gizi. Nah, mungkin di situ mereka tidak bisa menciptakan produk yang optimal gitu ya. Sehingga perlu pendampingan dari tenaga akademisi gitu ya untuk bisa membimbing mahasiswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ini ada contoh produk-produk yang dari mahasiswa kami begitu ya, teksturnya mereka. Nah, kemudian juga di prodi ini juga kami dituntut untuk melaksanakan banyak penelitian gitu ya. Kita tahu bahan baku lokal itu sangat potensial gitu. Jadi banyak sekali yang meminta dari segi industri juga ada yang minta-minta dong ini produk ini diteliti kira-kira punya manfaat apa atau ini bisa diolah menjadi apa. Nah, itu sering sekali. Kemudian juga kita bisa ini ya melakukan risetnya juga gitu ya. Kalau misalkan sudah diterima baik, kemudian bisa diolah menjadi produk tertentu, kita bisa lakukan uji berikutnya untuk fungsi kesehatannya itu akan seperti apa. Dan juga kita juga dituntut juga untuk menciptakan produk yang daya simpannya tinggi. Nah, di sini kita harus paham ya masalah pengawetan, pengemasan gitu ya terkait pengolahan pangan gitu. Nah, kemudian di sini juga kami sering sekali ya karena ada request gitu ya, bikin pengolahan produk apa gitu ya, kita melakukan formulasi, kemudian uji coba,
Kalau misalkan gagal ya diformulasi lagi, uji coba lagi hingga bisa menciptakan daya terima yang baik gitu. Nah, kalau daya terimanya baik begitu ya. Nah, itu nanti bisa kita lanjutkan gitu ya untuk di pengemasan dan lainnya ke tahap berikutnya. Nah, kemudian juga kita sebagai ahli gizi gitu ya, kita dibekali banyak keilmuan gitu ya, dan juga di industri itu mereka itu juga kadang minta pelabelan pangan begitu, dan di situ harus ada informasi nilai gizi sehingga bisa memberikan informasi yang baik bagi konsumen begitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya produk-produk yang sudah kami Izin buat. mengingatkan 5 menit lagi, Mbak. Oke, ini ya kami buat begitu ya. Nah, kemudian kami juga kerjasama begitu dengan di PCPI ya, Perkumpulan Chef Indonesia begitu ya, untuk mengolah hasil kurban sehingga kita buat dalam bentuk kaleng-kaleng dan didistribusikan ke Palestina begitu. Nah, kemudian juga dalam akademisi juga punya kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat gitu ya. Kita bisa melaksanakan edukasi terkait food safety gitu ya untuk mencegah foodborne illness. Kemudian kita bisa mendampingi UMKM supaya dia bisa lolos gitu ya mengajukan PIRT karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi serta pelatihan pengolahan produk pangan. Nah, ini ada beberapa dokumentasi. Ini kegiatan pengabdian masyarakat saya di Dusun Somangari. Kemudian kami juga di Prodi mengembangkan unit catering. Nah, ini ada test food ya, mengembangkan catering. Jadi ini mau dinaikkan gitu ya dari prodi ke unit bisnis universitas sehingga ada proses yang harus kami lalui. Selain itu juga kami juga mengelola unit bisnis cafe karena di vokasi kita perlu membuat teaching factory gitu ya. Jadi tempat untuk belajar dan juga praktek mahasiswa. Jadi mereka menampilkan produk bakery mereka, kemudian produk kopi begitu dan minuman-minuman lokal yang diajarkan selama perkuliahan. Nah, positioning sebagai ahli gizi itu kita bisa kembangkan bagaimana cara kita meningkatkan positioning ahli gizi gitu ya atau tenaga gizi di sektor industri gitu. Nah, karena di prodi gizi itu kan ilmunya banyak tuh. Nah, kita kadang tidak mendalam di salah satu aspek begitu. Nah, tapi kita masih punya kesempatan untuk belajar sehingga kita perlu yang namanya terbuka dengan ilmu-ilmu baru. Jadi jangan malu untuk terus belajar. Kemudian kita juga perlu mengembangkan keahlian gitu ya. Jadi sebelum lulus tuh kalau bisa itu belajar gitu ya. Kira-kira besok itu pas lulus tuh apa sih industri yang kemampuan yang diperlukan industri gitu ya, sehingga kita pertajam gitu ya keilmuan itu sehingga pas lulus itu kita sudah punya positioning yang kuat begitu. Kemudian jangan lupa terus berinovasi dan juga jangan malu untuk berkolaborasi karena di sini kami banyak berkolaborasi dengan disiplin ilmu ekonomi, teknologi pangan, kemudian hospitality, pariwisata itu juga iya begitu ya. Dan juga kita perlu membangun relasi gitu ya supaya untuk memperluas jaringan dan juga kita bisa mendapatkan banyak peluang begitu untuk mengembangkan keilmuan kita serta dengan berbagai macam gitu ya tugas yang bervariasi ini kita jangan lupa untuk terus amanah begitu ya menjalankan tugas sampai tuntas dan juga memberikan kebermanfaatan bagi semuanya. Oke, mungkin itu saja sekian sharingnya dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.